Imam Ahmad bin Hambal merupakan murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal merupakan seorang ulama besar di bidang hadis dan fikih. Di masa akhir hidup Imam Hambali, ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal ia tak ada tujuan dan tidak ada hajat, tapi hatinya tergerak untuk mendatangi kota itu, yang lokasinya lumayan jauh dari tempat Imam Hambali. Saat tiba di sana, sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah di masjid. Selepas sholat, Imam Hambali merasa sudah lelah dan ingin beristirahat. Begitu jamaah sholat sudah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba, marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Syekh, mau ngapain di sini?" Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin beristirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, "Tidak boleh tidur di masjid." Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanyanya itu adalah ulama ahli fikih dan hadis. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat saleh dan zuhud. Karena saking tawaduknya atau rendah hatinya, sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid oleh marbot tersebut. Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot datang lagi. Lalu marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Kemari, Syekh. Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." "Baik," kata Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk ke rumahnya dan duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musyafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad ajak bercerita, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, "Astagfirullah." Saat meletakkan garam, "Astagfirullah." Memecahkan telur, "Astagfirullah." Mencampurkan gandum, "Astagfirullah." Lalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke kota ini dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu."
Dia tak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang dirindukan. Begitulah kisah Imam Ahmad dan penjual roti yang doanya selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini memotivasi kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga, mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.